kebanyakan memberi nasihat sehingga akan mengaburkan realitas yang benar-benar dihadapi oleh anggota tim. Kita sudah sampai di bagian terakhir dari YZ Leadership Series. Judul video ini adalah memarahi anggota tim tanpa marah-marah, yaitu sebuah topik yang berhubungan dengan mengkomunikasikan harapan pemimpin. Ini adalah bagian final di mana pada prakteknya nanti kita akan menggunakan semua ilmu-ilmu kecil yang sudah saya sampaikan dari video 1 sampai video 11. Jadi pastikan teman-teman sudah nonton semua video sebelum ini ya. Mengkomunikasikan harapan dilakukan ketika kinerja anggota tim tidak sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Dulu proses ini identik dengan marah-marah atau teguran keras dan bersifat menegangkan. Dan yang sering terjadi adalah kita hanya marah, menasehati, mengancam. Dan anggota tim hanya merasa takut, kesal, sakit hati. Tapi apa yang diharapkan dari mereka tidak tersampaikan dengan baik karena kurang memotivasi melainkan bersifat menekan. Bahkan sering terjadi karena sesinya identik dengan marah-marah, para pemimpin lupa untuk menyampaikan harapan yang sebenarnya secara mendetail. Anggota tim pun bingung, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari saya kecuali kalimat, yang benar dong kerjanya, kamu udah bosan ya kerja di sini. Atau, masa gitu aja nggak bisa, kamu itu kurang sekali kualitasnya, dan semacamnya. Di zaman now, sesi ini harus bersifat dua arah, memotivasi dan berfokus pada tindak lanjut yang disetujui oleh kita dan anggota tim yang bersangkutan. Proses ini terdiri dari 8 langkah. Saya sebutkan dulu urutannya ya, nanti setelah itu saya jelaskan satu persatu. Pertama, introduksi positif. Kedua, alasan pertemuan. Ketiga, self-assessment. Keempat, alasan kinerja buruk. Kelima, keberpihakan. Keenam, komunikasi harapan. Ketujuh, cacah pendapat atau brainstorming. Dan kedelapan, rencana tindak lanjut atau wrap up. Dan sekarang kita akan membahas setiap langkahnya satu persatu. Langkah pertama, introduksi positif. Sebelum memanggil anggota tim untuk datang ke ruangan kita, tempatkan diri ini di posisi anggota tim tersebut. Pastinya ada perasaan dag-digdug karena dipanggil atasan. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus menciptakan introduksi positif seperti menyapa, menanyakan kabar, dan memberikan nuansa awal yang sesuai dengan jenis kepribadian anggota tim yang bersangkutan. Beberapa contoh percakapannya adalah, "Hey, masuk-masuk. Apa kabar? Gimana kemarin liburannya? Keluarga baik-baik semuanya ya? Saya itu selalu ingat loh pertama kali kamu kerja di sini. Dulu kamu itu super semangat." Tujuan introduksi positif ini adalah untuk membuat anggota tim merasa dihargai dan akhirnya bersedia menjadi terbuka sepanjang percakapan nanti. Langkah kedua, alasan pertemuan. Setelah suasana menjadi cair dan kita yakin anggota tim bisa terbuka, tanyakan apakah ia tahu maksud dari pertemuan ini. Jika ia belum tahu, maka perlahan-lahan kemukakan alasan pertemuan menggunakan kalimat yang sewajarnya. Tidak perlu dibuat tegang atau mengancam. Misalnya, "Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Saya hanya mau ngobrol soal kerjaan kamu selama sebulan terakhir ini. Saya pengen kita ngobrol soal absensi kamu akhir-akhir ini." Langkah ketiga, self-assessment. Usahakan anggota tim mengemukakan sendiri ketika membahas realitas dari kinerja yang tidak sesuai harapan kita itu. Jangan langsung terkesan menuduh, berinterpretasi terlalu dalam, atau menebak. Biarkan dia menceritakan kejadian dan latar belakangnya. Gunakan pertanyaan terbuka seperti, "Bagaimana absen kamu selama sebulan terakhir ini?" Setelah itu, diam dan duduk kita agak mundur sedikit untuk memberikan tanda bahwa kita siap mendengarkan penjelasannya. Tapi tidak sedikit loh pemimpin yang tidak mau menjalankan langkah ketiga ini. Banyak yang langsung bilang begini, "Gini, saya melihat absensi kamu sudah terlalu sering. Ini kelihatannya kamu sudah bosan kerja di sini ya." Sebaiknya hal seperti itu dihindari karena bisa membuat anggota malah jadi tertutup, padahal sesi ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Langkah keempat, alasan kinerja. Setelah anggota tim menceritakan kinerja yang tidak sesuai harapan itu, tanyakan alasannya. Gunakan pertanyaan terbuka seperti,
Coba dong ceritain kenapa kamu sampai terlambat selama 3 hari berturut-turut. Cukup sampai di situ. Jangan diteruskan dengan menebak-nebak penyebabnya. Misalnya kita melanjutkan dengan, kamu sudah bosan ya kerja di sini. Kamu nggak suka sama saya ya? Jangan. Tapi cukup lakukan jeda dan kontak mata untuk memancingnya mau bercerita dengan terbuka. Langkah kelima adalah tentang keberpihakan. Dengarkan alasan-alasan yang diungkapkan pada langkah sebelumnya menggunakan active listening. Dan jangan sering menginterupsi. Jangan pula terbawa emosi atau memberikan nasihat-nasihat yang merupakan ego pribadi kita saja. Tetapi justru demonstrasikan bahwa kita berada di pihak dia. Misalnya, jika ia terlambat karena keseringan begadang, kita bisa menunjukkan keberpihakan dengan mengatakan, saya juga senang bersosialisasi dengan teman sampai malam hari. Atau jika ia selalu tidak masuk di hari Senin karena harus mengantarkan ibunya ke rumah sakit, kita bisa berempati dengan mengatakan, wah, kamu hebat ya, sangat peduli sama orang tua. Saya belum tentu loh bisa seperti itu. Langkah keenam, komunikasi harapan. Setelah menunjukkan keberpihakan, lanjutkan dengan mengkomunikasikan harapan kita secara tegas. Misalnya dengan kalimat, apapun alasannya, saya hargai itu. Tetapi saya tidak mau semua anggota tim saya ada yang terlambat ke kantor, apalagi sampai berturut-turut seperti itu. Hanya pada bagian ini kita bernada tegas. Kemudian tanyakan, bagaimana menurut kamu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memenuhi harapan saya tersebut mulai esok hari? Langkah ketujuh, cacah pendapat atau brainstorming. Biarkan anggota tim mengemukakan ide-idenya untuk memenuhi harapan kita. Apabila ada kesulitan, bantu dengan proses probing menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang singkat-singkat. Bimbing dengan sabar agar ide-ide perbaikan itu datang dari dirinya sendiri. Jangan melulu ide kita sebagai atasan. Dengan cara seperti ini, komitmennya akan lebih kuat. Misalnya, jika ia kesulitan mencari ide untuk tidak terlambat lagi karena harus mengantarkan ibu ke rumah sakit, kita bisa melakukan probing dengan mengatakan, selain kamu, di rumah ada siapa aja? Dan jangan langsung memberikan ide, kenapa kamu tidak minta orang rumah bergantian sama kamu? Pertanyaan yang pertama tadi lebih membuatnya berpikir dibandingkan pertanyaan yang kedua. Dan langkah ke-8 adalah rencana tindak lanjut. Setujui bersama ide-ide yang sebaiknya datang dari dirinya itu. Kemudian setujui juga apa yang akan terjadi jika ia mengulang kesalahan yang sama. Misalnya, kalau kamu terlambat sekali lagi, saya akan beri surat peringatan 1 ya. Dan lain-lain. Kemudian rangkum sesi ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti, oke, jadi kamu sudah mengakui ya bahwa kamu bulan ini terlambatnya 3 kali. Oke? Lalu misalnya, tadi kamu sudah komitmen ya akan mengusahakan bergantian mengantar ibu dengan saudara-saudara kamu. Oke? Jangan lupa menuliskan hasil-hasil diskusi ini di lembar counseling form. Dengan cara seperti itu, apabila ia melakukan kesalahan yang sama di masa depan, maka kita memiliki bukti-bukti percakapan yang akan membuatnya berkomitmen untuk mengikuti segala konsekuensinya. Itulah sekilas teknik mengkomunikasikan harapan yang jika dilatih dan dipraktekkan akan membuat kita lebih tangguh sebagai pemimpin tanpa harus terkesan menakutkan, tetapi justru karismatik. Dan untuk bisa melakukan ini semua, kita sekali lagi wajib berada dalam situasi zero ego neutral emotion, ZENE. Sebelum saya menutup video series ini, saya harus menyampaikan beberapa prinsip yang wajib kita pegang agar proses mengkomunikasikan harapan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama, sebelum kita memanggil anggota tim untuk menghadap, pastikan kita sudah mendapatkan informasi yang utuh tentang kekurangan kinerjanya. Jangan hanya berdasarkan informasi sepihak saja. Luangkan waktu 1 atau 2 hari untuk melakukan observasi dan memastikan kita benar-benar menjadi pihak pertama dan mendapatkan data primer tentang kinerja yang tidak sesuai harapan itu. Yang kedua, pastikan kita dibekali dengan data pendukung ketika sudah berhadapan dengan anggota tim. Misalnya kita sudah memegang kartu absensinya, dan ketika ia tidak juga mau mengakui keterlambatannya, kita boleh perlahan-lahan membuka kartu absensi tersebut di hadapannya. Yang ketiga, pastikan posisi bicara kita diatur sedemikian rupa. Idealnya, rasio posisi bicara antara kita dan anggota tim adalah 20 berbanding 80. Kita 20%, anggota tim 80%.
Walaupun keadaan ideal sungguh menantang untuk dicapai, tetapi kita wajib mengusahakannya. Hal ini untuk mencegah kita dari kebanyakan memberi nasihat sehingga akan mengaburkan realitas yang benar-benar dihadapi oleh anggota tim. Pengingat terakhir adalah kita tidak perlu membuat situasi menjadi tegang. Kita bisa menciptakan suasana yang sesuai dengan kepribadian anggota tim. Kita bisa santai atau serius. Kita hanya perlu menjadi sangat tegas di langkah ke-6, yaitu komunikasi harapan. Itu saja. Di langkah-langkah lainnya, sekali lagi, boleh santai, boleh tenang, boleh serius. Dan dengan berakhirnya penjelasan saya barusan, selesai pula video series YZ Leadership bersama MTI Talent Story. Jika teman-teman ingin mengikuti pelatihan YZ Leadership Series ini secara in-person, silahkan menghubungi kami kapan saja. Semoga video series ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video series lainnya di YouTube channel LND Indonesia. Saya Teddy Irawan alias Teira Duen. Terima kasih.